Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Cukup baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga dimanapun kalian berada tetap selalu dalam lindungan Allah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya teman-teman untuk hadir di mata kuliah bimbingan karir ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugandi Miharja, SAG, MPD, PhD, yang telah memberikan kami kepercayaan untuk memaparkan materi mengenai pemilihan dan perkembangan karir. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir di mata kuliah bimbingan karir ini. Kemudian sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elis selaku pembawa acara di dari Septian Primananda, ada Cahyat Selamat dan Teh Diana Rahmasari. Sebelumnya izinkan saya juga maaf ya, tadi keluar. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan susunan acara. Pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiganya sesi tanya jawab, dan yang keempat ada tambahan kata dari Pak Sugandi Miharja selaku dosen pengampu, dan yang terakhir ada penutup. Nah, beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Teh Diana Rahmasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi tentang teori pemilihan dan keputusan karir. Teori keputusan yaitu satu metode yang digunakan untuk menjelaskan proses pemilihan karir dan merupakan kerangka untuk merumuskan tujuan konseling. Teori keputusan didasarkan atas premis bahwa seorang individu itu mempunyai sejumlah opsi atau pilihan alternatif yang dapat dipilihnya. Next. Adapun urutan peristiwa yang dapat mengarah pada sebuah keputusan mencakup mendefinisikan masalah, merumuskan sejumlah alternatif, mengumpulkan informasi, memproses informasi, membuat rencana, memilih tujuan, dan mengimplementasikan rencana. Next. Nah, yang selanjutnya ada sistem nilai dalam proses pembuatan keputusan karir. Dalam model ini, Gelat mengemukakan konsep tentang serangkaian keputusan, immediate, intermediate, dan future, yang menunjukkan bahwa pembuatan keputusan merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam model ini juga, ada 5 langkah dalam proses pembuatan keputusan menurut Gelat. Yang pertama, individu menyadari kebutuhannya untuk membuat keputusan dan selanjutnya menentukan tujuan. Langkah kedua,
individu mengumpulkan data dan melakukan survei untuk melihat berbagai kemungkinan tindakan. Pengumpulan data dipandang sebagai salah satu langkah terpenting karena pengetahuan tentang berbagai kemungkinan alternatif sangat relevan dalam proses pembuatan keputusan. Langkah ketiga, pemanfaatan data dalam menentukan rangkaian tindakan yang mungkin diambil dan hasil yang mungkin dicapai. Langkah keempat, mengestimasi baiknya hasil yang akan dicapai, yang ditentukan oleh sistem nilai yang dianut individu. Langkah kelima, mengevaluasi dan memilih sebuah keputusan yang merupakan keputusan terminal atau keputusan investigatory. Nah, di model ini juga ada 4 pertimbangan konseling. Yang pertama, individu harus memiliki kesiapan untuk memulai proses pembuatan keputusan. Yang kedua, konseli harus memiliki self-knowledge. Yang ketiga, pengetahuan individu mengenai kesempatan pelatihan atau pendidikan dan lingkungan, persyaratan dan tuntutan pekerjaan. Keempat, konseli harus memahami proses pembuatan keputusan. Next. Selanjutnya ada teori social learning tentang pemilihan karir. Teori ini dipelopori oleh Krumboltz, Michel, dan Gelat. Teori ini merupakan upaya untuk menyederhanakan proses pemilihan karir, terutama yang didasarkan atas peristiwa-peristiwa kehidupan yang berpengaruh terhadap penentuan pilihan karir. Dalam teori ini juga ada 4 faktor proses perkembangan karir. Yang pertama, warisan genetik. Next dulu. Nah, yang pertama ada warisan genetik dan kemampuan khusus. Warisan genetik dan kemampuan khusus ini mencangkup sejumlah kualitas bawaan yang dapat membatasi kesempatan karir individu. Yang kedua, ada kondisi dan peristiwa lingkungan dipandang sebagai faktor yang berpengaruh yang seringkali berada di luar kontrol individu. Faktor ketiga, ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini mencangkup pengalaman belajar instrumental dan asosiatif. Pengalaman belajar instrumental adalah yang dipelajari individu melalui reaksi terhadap konsekuensi tindakan yang hasilnya dapat langsung teramati dan melalui reaksi orang lain. Selanjutnya, pengalaman belajar asosiatif mencakup reaksi negatif dan positif terhadap pasangan situasi yang sebelumnya bersifat netral. Dan faktor yang terakhir, ada keterampilan pendekatan tugas. Keterampilan pendekatan tugas ini mencakup keterampilan-keterampilan yang sudah dikembangkan oleh individu, seperti keterampilan problem solving, kebiasaan kerja, respon emosional, dan respon kognitif. Next. Krumboltz menekankan bahwa pengalaman belajar yang unik dari masing-masing individu selama hidupnya menyebabkan berkembangnya pengaruh-pengaruh primer yang mengarahkan pilihan karirnya. Pengaruh tersebut diantaranya, pertama, penggeneralisasian self berdasarkan pengalaman dan kinerja yang terkait dengan standar yang dipelajari. Kedua, keterampilan yang dipergunakan dalam menghadapi lingkungan. Ketiga, perilaku memasuki karir seperti melamar pekerjaan atau memilih lembaga, pendidikan, atau pelatihan. Sudah, terima kasih. Terima kasih untuk Teh Diana. Selanjutnya ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Cahya Selamat. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karir. Di perkembangan karir di sini ada 9 poin, diantaranya hasrat karir, pendekatan sosiologis. Di layar ada 1-9. Next.
Nah, yang pertama itu ada hasrat karir. Pada dasarnya, memerlukan pekerjaan sebagai suatu cara untuk memuaskan dorongan dan sebagai penyalur untuk keinginan-keinginan yang tersublimasi, yaitu sublimasi dalam KBBI diantaranya usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitif ke tingkah laku yang dapat diterima oleh norma masyarakat. Nah, di sini Bourdieu, Nachman, dan Segal mereka berteori bahwa kebutuhan itu terbentuk menjelang usia 6 tahun. Berdasarkan kerangka teori ini, pilihan okupulasi atau penggabungan dibuat untuk memuaskan kebutuhan ini dan oleh karenanya terkait erat dengan pengalaman masa kanak-kanak. Kontribusi utama dari teori ini adalah perhatian terhadap pentingnya perkembangan pada usia dini yang terkait dengan hubungan orang tua dan anak. Jadi ini interaksinya antara orang tua dan anak. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada pendekatan sosiologis atau situasional. Hubungan antara proses pemilihan dan proses seleksi merupakan sintesis pengaruh institusi sosial terhadap pilihan dan perkembangan karir. Model ini meletakkan penekanan pada hubungan timbal balik antara faktor-faktor psikologis, ekonomis, dan sosiologis sebagai penentu dalam pemilihan dan perkembangan okupulasi. Karakteristik individu yang menentukan pilihannya bersifat biologis dan kondisikan secara sosial melalui pengaruh keluarga, posisi, dan hubungan sosial, dan karakteristik peran sosialnya. Pada akhirnya, individu mencapai suatu hierarki kesukaan yang salah seksi berkembang karena pengaruh-pengaruh yang terkait dengan kondisi sosial dan fisik, seperti sumber-sumber yang tersedia, topografi, dan iklim. Misalnya, seorang individu yang dibesarkan dalam lingkungan pedesaan, yang keluarganya memiliki keadaan finansial yang terbatas akan cenderung memilih sebuah okupasi pertanian. Seperti itu. Nah, terus yang terkait dengan iklim, musim hujan yang panjang, dan topografi di dataran tinggi yang subur. Oke, next A. Yang ketiga ada pendekatan teori belajar. Nah, O'Hara mengemukakan postulat. Nah, dalam KBBI, postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Anggapan dasar bahwa perkembangan karir pada dasarnya merupakan proses pembuatan keputusan melibatkan apa yang sudah dipelajari oleh individu tentang karir. Maka tingkat belajarnya itu akan menentukan keefektifan pilihan-pilihannya. Lalu tujuan vokasional dalam KBBI diantaranya itu sekolah atau bimbingan karir, bimbingan kejuruan gitu ya, akan terumuskan dengan baik dengan persyaratan vokasional seperti itu. Next A. Nah, yang keempat itu ada bimbingan vokasional. Nah, di kalangan para pelopor berpendapat bahwa bimbingan vokasional dilakukan pertama dengan mempelajari
individu. Kemudian dengan menelaah berbagai okupulasi, penggabungan, dan akhirnya dengan mencocokkan individu dengan okupulasi. Nah, di sini proses ini yang disebut dengan teori trait and factor. Nah, bahwasanya karir individu sangat ditentukan. Kedua, minat. Ketiga, prestasi. Yang keempat, nilai-nilai atau value. Yang kelima itu kepribadian. Dan dengan dunia kerja dalam artian world of work dan antaranya seperti itu. Next. Kelima itu ada pilihan okupulasi. Occupation choice. Ginsberg, Axelrod, dan Herma pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan pendekatan terhadap teori pilihan okupulasi. Dari sudut pandang perkembangan, tim ini yang terdiri dari seorang ekonom, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog melakukan pengetesan dan pengembangan sebuah teori pilihan okupulasi. Nah, di sini ada tahap-tahapan atau periode dalam studi Ginsberg. Di antaranya, satu, ada periode fantasi. Periode fantasi ini mencangkup masa anak-anak sebelum usia 11 tahun. Nah, karakteristik di sini murni berorientasi bermain pada tahap awal, menjelang akhir tahap ini bermain menjelang berorientasi kerja. Ya, poin-poin psikomotorik gitu ya, di antaranya seperti itu. Terus ada tentatif. Periode tentatif ini usianya itu awal masa remaja dari usia 11 sampai dengan 17 tahun. Nah, karakteristik di sini proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Nah, yang ketiga itu ada periode realistis. Nah, periode realistis ini ada pada usia pertengahan masa remaja, yaitu usia 17 tahun hingga awal masa dewasa. Nah, karakteristik di sini diantaranya yaitu pengintegrasian kapasitas dan minat, kelanjutan, perkembangan nilai-nilai, spesifikasi, pilihan okupulasi diantaranya seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Adwiki. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih ya Cahya. Kemudian ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Adwiki Septian Primananda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Alice. Oke, selanjutnya ada karir dalam keluarga. Nah, hubungan dini di dalam sebuah hubungan keluarga dan pengaruhnya kemudian terhadap arah karir merupakan fokus utama menurut karya Andrew tahun 1956. Analisis tentang perbedaan dalam kepribadian, aptitude, intelijensi, dan latar belakang yang mungkin terkait dengan pilihan karir merupakan tujuan utama penelitiannya. Dia meneliti sejumlah ilmuwan terkemuka dalam bidang fisika, biologi, dan sosial untuk menentukan apakah arah vokasional itu erat hubungannya
dengan perkembangan dini kepribadian. Nah, Ru menekankan bahwa pengalaman pada awal masa kanak-kanak memainkan peran penting dalam pencapaian kepuasan dalam bidang yang dipilih seseorang. Nah, penelitiannya menginvestigasi bagaimana gaya asuh orang tua atau parental styles mempengaruhi hierarki kebutuhan anak dan bagaimana antara kebutuhan ini dengan gaya hidup masa dewasanya. Nah, Ru mengklarifikasi okupasi ke dalam dua kategori utama, person oriented dan non person oriented. Contoh okupasi yang person oriented adalah pertama jasa, kedua kontak bisnis, kontak dari orang ke orang terutama dalam penjualan. Yang ketiga manajerial, yang keempat kebudayaan umum, dan yang kelima seni dan hiburan. Nah, contoh okupasi yang non-person oriented adalah dalam bidang teknologi, pekerjaan di luar ruangan seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ilmu pengetahuan. Nah, Ru memodifikasi teorinya setelah beberapa studi menyangkal pendiriannya bahwa perbedaan interaksi orang tua anak menghasilkan perbedaan dalam pemilihan pekerjaan. Kini dia mengambil posisi bahwa orientasi dini seorang individu terkait dengan keputusan utama yang diambilnya di kemudian hari, terutama dalam pemilihan okupasi. Tetapi variabel-variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam teorinya pun merupakan faktor-faktor yang penting. Nah, pernyataan-pernyataan berikut oleh Ru tahun 1972 mengekspresikan pandangan pribadinya tentang perkembangan karir. Yang pertama, riwayat kehidupan setiap laki-laki dan banyak perempuan tentang atau seputar kisah pekerjaannya dapat memberikan penjelasan tentang esensi orang tersebut secara lebih lengkap daripada penggunaan pendekatan lainnya. Yang kedua, situasi yang relevan dengan riwayat ini dimulai dengan kelahiran individu itu ke dalam sebuah keluarga tertentu pada tempat dan waktu tertentu dan berlanjut sepanjang hidupnya. Mungkin faktor yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula, tetapi pada esensinya proses keputusan dan perilaku vokasionalnya tidak berbeda. Yang keempat, sejauh mana keputusan dan perilaku vokasional berada dalam kontrol sadar individu itu bervariasi. Tetap individu dapat mempunyai lebih banyak kontrol daripada yang dapat disadarinya. Pertimbangan yang sengaja tentang faktor-faktor tersebut jarang dilakukan. Yang kelima, kehidupan okupasional mempengaruhi semua aspek lainnya dari pola kehidupan. Yang keenam, pekerjaan yang tepat dan memuaskan dapat merupakan mencegah terhadap penyakit neurotik atau merupakan tempat pelarian dan kondisi tersebut. Yang ketujuh, karena kebaikan hidup dalam suatu kelompok sosial bergantung pada dan juga menentukan kebaikan kehidupan setiap anggotanya, maka upaya atau masyarakat untuk mempertahankan stabilitas dan kemajuan ke arah yang lebih baik mungkin dapat dicapai secara lebih baik dengan mengembangkan situasi vokasional yang memuaskan bagi para anggotanya daripada dengan cara lain. Tetapi ini tidak akan
banyak berarti jika pekerjaan itu tidak diintegrasikan secara memadai ke dalam pola kehidupan secara menyeluruh. Yang terakhir, tidak ada suatu lowongan pekerjaan tertentu yang hanya cocok bagi suatu individu tertentu saja. Demikian pula tidak ada satu individu yang hanya cocok untuk satu pekerjaan tertentu saja. Dalam setiap pekerjaan terdapat banyak variabel yang menuntut persyaratan-persyaratan yang bervariasi pula. Selanjutnya ada pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner menurut Donald Super terhadap pengembangan karir yang dipergunakan oleh Super tercermin dalam minatnya terhadap psikologi diferensial atau teori threat and vector sebagai media pengembangan, instrumen testing dan norma-norma assessment yang menyertainya. Dia berpendapat bahwa psikologi diferensial sangat penting dalam upaya untuk memperkaya data tentang perbedaan okupasional yang terkait dengan kepribadian, aptitude, dan minat. Nah, teori self-concept merupakan bagian yang sangat penting dari pendekatan Super terhadap perilaku vokasional. Penelitian menunjukkan bahwa vocational self-concept berkembang melalui pertumbuhan fisik dan mental, observasi kehidupan bekerja, mengidentifikasi orang dewasa yang bekerja, lingkungan umum, dan pengalaman pada umumnya. Nah, kontribusi penting lainnya dari Super adalah formulasi tentang tahapan perkembangan vokasional. Tahapan tersebut adalah yang pertama growth sejak lahir hingga 14 atau 15 tahun yang ditandai dengan perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Yang kedua, exploratory, yaitu pada usia 15 sampai 24 tahun yang ditandai dengan fase tentatif di mana kisaran pilihan dipersempit tetapi belum final. Yang ketiga, establishment, yaitu pada usia 25 sampai 40 tahun ditandai dengan trial dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Yang keempat, maintenance, pada usia 45 sampai 64 ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Dan yang terakhir ada deadline, pada usia 65 ke atas yang ditandai dengan pertimbangan-pertimbangan pra-pensiun, output kerja, dan akhir pensiun. Next. Nah, yang terakhir ada yang ke-8 ada latar belakang personality pilihan karir. Menurut John Holland 1973, individu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan berbagai variabel yang melatar belakanginya. Pada dasarnya, pilihan karir merupakan ekspresi atau perluasan kepribadian ke dalam dunia kerja yang diikuti dengan pengidentifikasian terhadap stereotip okupasional tertentu. Nah, orientasi kesenangan pribadi, modal personal orientasi merupakan proses perkembangan yang terbentuk melalui hereditas dan pengalaman hidup individu dalam bereaksi terhadap tuntutan lingkungannya. Yang sentral bagi teori Holland adalah konsep bahwa individu memilih sebuah karir untuk memuaskan orientasi kesenangan pribadinya.
Jika individu telah mengembangkan suatu orientasi yang dominan, maka akan lebih besar kemungkinan baginya mendapatkan kepuasan dalam lingkungan okupasi yang sesuai. Akan tetapi, jika dia belum dapat menentukan pilihan, maka kemungkinan mendapat kepuasan itu akan hilang. Orientasi kesenangan pribadi yang didukung oleh lingkungan kerja yang sesuai akan menentukan pilihan gaya hidup individu. Yang terakhir, ada kognisi dalam perkembangan karir. Konsep kunci David Tidman dalam pendekatan konselingnya terhadap perkembangan karir adalah self-development dalam pengertian yang luas. Fokus utamanya adalah perkembangan kognitif total individu dan proses pembuatan keputusan yang dihasilkannya. Menurut Tidman, perkembangan karir terjadi dalam proses perkembangan kognitif secara umum ketika individu mengatasi krisis egonya yang relevan. Dia yakin bahwa perkembangan identitas ego merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan karir. Nah, tahapan perkembangan karir paralel dengan tahapan perkembangan menurut orientasi teori Erikson 1950 yang terdiri dari 8 krisis psikososial sebagai berikut. Yang pertama, trust. Yang kedua, otonomi. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, industri. Yang kelima, identity. Yang keenam, intimasi. Yang ketujuh, generativity. Dan yang terakhir ada ego, integrity. Self in situation, self in word, dan orientasi kerja berkembang pada saat individu mengatasi krisis psikososial dalam kehidupannya. Ketika ego identity berkembang, kemungkinan pembuatan keputusan karir yang relevan juga berkembang. Nah, akhirnya dalam pembuatan keputusan karir, individu mencapai suatu titik yang oleh Tidman disebut differentiation dan integration. Diferensiasi adalah proses mengevaluasi self atau self-inward melalui pengidentifikasian dan studi tentang berbagai aspek okupasi. Proses ini kompleks dan unik untuk masing-masing individu tergantung pada potensi biologis dan struktur sosial lingkungannya. Nah, pada saat struktur kognitif individu berkembang, dorongan untuk mencapai diferensial pun terbentuk secara psikologis ataupun psikologis. Aktivitas dalam lingkungan individu termasuk pendidikan formal dan memberikan stimulasi eksternal. Salah satu tujuan utama diferensial adalah untuk mengatasi krisis trust-mistrust menurut Erikson tahun 1950 yang terkait dengan dunia kerja. Dan Tidman dan O'Hara 1963 berasumsi bahwa masyarakat dan individu senantiasa berusaha ke arah suatu tujuan yang sama untuk saling memberikan makna. Pada esensinya, individu berusaha untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, khususnya ke dalam suatu karir, untuk mendapatkan penerimaan oleh para anggota bidang karir tersebut, namun tetap mempertahankan sebagian dari individualitasnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adwiki dan pemateri yang lainnya. Pada pemateri yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih.
Kemudian beranjak ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dibuka untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silahkan. Siapa ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oh, Berarti izin udah bertanya. paham semuanya ya? Oh, boleh. Silahkan, Bisma. Ya, tadi terkait pemilihan keputusan terhadap karir ya. Kalau misalkan kita nih ketika masuk dunia kerja gitu, kadang kan kita tuh banyak nih yang keluar masuk terhadap pekerjaannya gitu. Apakah itu teh yang salahnya teh salah kita dalam mengambil keputusan atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bisma. Yang lainnya? Pertanyaan dari Elwista. Selain apa yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 4, apa saja faktor yang dapat menghambat keputusan karir atau perkembangan karir dalam hidup kita? Oke, poinnya dari Elwista itu penghambat ya. Faktor penghambat apa aja sih yang tadi dari yang telah tadi dijelaskan gitu. Kalau Bisma tadi faktor pertanyaan intinya yaitu ketika kita mengalami kurang nyaman mungkin ya di dunia kerja sehingga menyebabkan keluar masuknya ketika kerja gitu. Nah, itu apa sih yang jadi alasan ya? Apa sih tadi? Boleh langsung dijawab Penyebabnya, atau faktor nanti penyebabnya. dulu? Satu lagi ada nggak? Apa mau jawab yang dua dulu? Oke, satu lagi deh. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Elis. Boleh, siapa? Asya Fira. Oh, enggak. Kan karir dan keluarga itu di dalam materinya ada pengalaman pada masa awal kanak-kanak berperan penting dalam pemilih karir di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kan suka ada tuh yang anak-anaknya yang diwariskan melanjutkan karir atau usaha darinya. Tapi bagaimana jika anak tersebut itu mungkin pas masih kanak-kanak atau beranjak dewasa masih menurut, tapi kemudian dia merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dia sukai gitu. Itu bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Asya. Pada kelompok 4, Saya mau langsung jawab. dipersilahkan untuk menjawab. Boleh. Tadi pertanyaan Bisma tuh faktor yang mempengaruhi kenapa keluar masuk Oh, iya. kerja ya. Seperti itu Iya. ya. Iya, betul. Oke, menurut pengalaman saya di dalam dunia pekerjaan, hal yang mempengaruhi kenapa keluar masuk di pekerjaan itu biasanya yang pertama itu dari dirinya sendiri. Kadang merasa tidak nyaman, misalkan dia tidak nyaman dengan orang-orang di tempat kerjanya gitu. Yang kedua itu bisa jadi salah memilih pekerjaan. Misal kita punya basic sebagai desain grafis, contohnya saya misalkan ya, desain grafis. Terus saya mencoba melamar jadi sales ataupun marketing. Nah itu saya merasa tidak cocok karena ya bukan basic saya gitu. Jadi seorang marketing ataupun jadi sales gitu. Terus yang ketiga dari
orang-orang di kantornya biasanya. Terkadang ada yang kalau misalkan di dunia kerja itu keras ya, jadi gesekan-gesekan antar pekerja lain tuh pasti ada itu. Saling menjatuhkan itu juga pasti ada. Paling itu aja sih dari saya mah. Barangkali ada tambahan dari teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Izin menambahkan? Boleh silahkan. Izin menambahkan, Elis? Ya, silakan Acahya. Oke. Izin menambahkan ya, dari paparan yang telah disampaikan oleh Adowiki, di antaranya kita kembali lagi kepada materi, di antaranya itu ada poin kedua dari perkembangan karir, yaitu pendekatan sosiologis atau situasional. Bahwasanya di sini dikatakan merupakan sintesis pengaruh sosial terhadap pilihan dan perkembangan karirnya. Di antaranya seperti itu. Pada akhirnya individu mencapai suatu hierarki kesukaan yang salah di antaranya menjadi pilihannya. Jadi apa yang telah disampaikan tadi oleh saudara Adwiki benar gitu, bahwasanya nanti oleh pengalaman pun akan orang tersebut ataunya yang menjadi kenapa sih ini keluar masuk itu akan terjawab begitunya oleh suatu hierarki kesukaan atau klop gitu kan ya, diantaranya tadi kata Adwiki klop dengan pekerjaan tersebut gitu, nanti bakalan muncul gitu bisa mencek orang mah gitu, dan pada akhirnya bakalan jadi pilihan manehanana gitu. Nah gitu bis. Oke, saya kembalikan lagi kepada Elis. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman yang lainnya ada yang mau menambahkan, yang menanggapi, ataupun yang lainnya? Tidak ada? Oke, gimana Bisma? Berarti ketika kita keluar masuk kerja kayak gitu, berarti itu bukan karena kita nggak konsisten dalam dalam memilih karir gitu. Kalau misalkan mendengar penjelasan dari teman-teman semua. Oke, ada yang mau menanggapi? Saya. Jadi kan kita berawal dari suka dulu. Tadi kan benar kata Cahya. Berawal dari suka dulu. Nah, setelah suka itu jadi merasa kita ya karena ini saya passion saya gitu di dunia kerja ini tuh akhirnya menjadi konsisten gitu sih bis. Oke, gimana Bisma? Ya, jadi faktor yang bikin individu keluar masuk kerjaan itu bermacam-macam ya. Entah itu dari awalnya memang udah suka sama pekerjaan ini karena sesuai dengan passion, tapi di tengah perjalanan pekerjaannya mungkin ada faktor-faktor yang memang membuat dia tidak nyaman, dan itu bisa salah satu penghambat juga gitu. Bukan karena tidak konsisten, karena kita juga nggak tahu ya di dunia pekerjaan ke depannya seperti apa. Karena harapan kita mah kerja sesuai dengan passion kita akan baik-baik aja gitu. Tapi ternyata pada realitanya Allahu alam gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan pertama kita cukupkan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya kepada kelompok 4. Persilahkan untuk menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh iya, silakan. Ini kan pertanyaannya saling berhubungan tadi dengan pertanyaan Bisma. Keputusan karir dan perkembangan karir dalam hidup kita. Apa faktor yang dapat menghambat? Nah itu paling ada tambahan nih. Biasanya kita memaksakan diri itu kayak gimana? Jadi
kita tidak bisa seperti ini, tapi kita dipaksa dengan seperti ini. Contohnya, kayak tadi, saya punya basic skill di desain grafis. Terus saya dituntut untuk menjadi seorang marketing atau salesman gitu. Itu kan menjadi faktor yang menghambat keputusan karir dan perkembangan karir kita. Akhirnya karir kita pun tidak tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi lah, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Siapa? Diana, oh boleh. Silakan Diana. hambatan-hambatan itu ada dua ya. Yang pertama dari faktor internal, yang kedua eksternal. Nah, dari faktor internal ini, yang pertama, individu itu kurang mempertimbangkan minat apa yang dimilikinya. Yang kedua itu keterampilan. Keterampilannya mungkin tidak sesuai dengan bidang apa yang dipilihnya. Tadi sama yang seperti Adwiki katakan ya. Lalu selanjutnya, pengetahuan tentang dunia kerja. Individu ini kurang mengetahui tentang jenis pekerjaan dan syarat untuk memasuki bidang apa yang diinginkannya. Lalu selanjutnya, masalah dan keterbatasan pribadi. Individu kurang memahami sifat kepribadian yang dimiliki terhadap karir yang ia inginkan. Dan mungkin juga penampilan yang kurang mendukung gitu. Lalu hambatan faktor eksternal. Yang pertama pastinya orang tua ya, karena orang tua itu kadang memaksakan keinginannya gitu, nggak mengikuti apa yang diinginkan oleh anak. Yang kedua sosial ekonomi, semua orang itu sosial ekonominya nggak sama gitu kan. Jadi sosial ekonomi ini menjadi salah satu faktor hambatan. Terus yang terakhir teman sebaya. Teman sebaya pun kadang kurang mendukung apa yang kita pilih gitu. Justru malah teman itu bahkan ngejek gitu loh. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman yang lainnya, ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Oke, Izin cukup. menambahkan Oh, silahkan. Silahkan, Bisma. terhadap faktor penghambat mungkin ya. Dia tadi yang mungkin sedikit nambah dikit, soalnya tadi juga nggak kebahas. Faktor penghambat salah satunya sih dari diri kita sendiri gitu. Kadang kita sendiri itu terlalu memaksakan juga gitu terhadap apa yang kita inginkan gitu. Tapi kita teh kadang suka menyampingkan gitu apa yang terhadap apa yang dibutuhkan kita gitu. Model kita kan di dunia kerja itu secara gampangnya kita tuh mencari sebuah materi gitu kan. Tapi kita teh kekeh gitu, pengen pokoknya mah aku mah yang di ieu lamun teu ieu aku mau kerja gitu tah. Itu juga sih jadi faktor penghambat buat itu. Jadi nggak semuanya dari lingkungan, nggak semuanya dari bentuk pekerjaannya, tapi kadang diri kita sendiri juga yang menjadi mental block bagi kita sendiri untuk mencoba atau mengeksplor diri kita di dunia kerja sih kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman yang lainnya, silakan ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Izin menambahkan, boleh? Cukup? Gimana ya? Halo, Elisa cukup? Sudah terjawab. Oke. Terima kasih banyak atas semua jawabannya. Oke, siap. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang gimana sih ketika ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk meneruskan usahanya misalnya, sedangkan anaknya nggak suka. Nah, ini juga termasuk tadi ya yang tadi disebutkan, jadi faktor eksternal penghambat karir itu salah satunya orang tua itu yang memaksakan karir anaknya itu seperti apa. Nah, menurut teman-teman itu bagaimana sih ketika berada di posisi demikian gitu? Silahkan kelompok 4 dulu untuk menjawab. Saya menjawab berarti.
Ya, silakan. Sebenarnya ini tuh ada plus minusnya ketika bahasa singkatnya mah meneruskan usaha orang tua mungkin ya. Gitu ya, Sap ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan plusnya, anak itu tidak perlu bersusah payah lagi gitu. Dia mencari karir apa lagi gitu. Eh, Tidak buntu lah gitu. Dia punya usaha dari orang tuanya tinggal melanjutkan. Nah, minusnya dia tidak mengeksplor lagi. Padahal di luar sana juga masih ada usaha-usaha lain yang mungkin bisa jadi tidak sejalan dengan usaha orang tuanya. Misalkan usaha orang tuanya penjual kain nih. Nah, terus anaknya pengen jadi pengusaha eh, batu bara misalkan gitu ya. Itu minusnya. Jadi tidak mengeksplor diri gitu. Itu sih mungkin dari saya mah. Bahkan dari teman-teman yang lain barangkali ada tambahan atau apa. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang lainnya. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Izin Dipersilakan. menambahkan. Siapa ini? Oh, Erga. Siap, silakan Erga. Ya, menurut saya ya, ya betul kata Dwiki masih ada plus minusnya ya. Kita ngambil plusnya aja, jangan minusnya. Plusnya itu kalau menurut saya kita nggak perlu susah payah mencari pekerjaan yang lain ya. Kalau kita emang mau usaha yang lain, kata Dwiki mungkin nanti bisa batu bara atau apa. Kita mungkin udah ada modal dari usaha orang tua itu sendiri kalau kita sudah bisa memajukan usaha itu sendiri. Jadi kita intinya membuka cabang gitu kan. Contohnya kita orang tua kita itu membuka usaha kain, membuka usaha menjual kain. Orang tua kita hanya menjual, kita itu harus di dalam diri kita itu harus tertanam, kita harus lebih maju dari orang tua kita gitu. Orang tua kita bisa hanya menjual, tapi mungkin kita bisa membuat pabrik kain tersebut. Nah, selain itu mungkin awalnya kita harus fight dulu ya, walaupun itu kita bukan passion kita gitu. Misalkan passion kita di fotografi. Nah, mungkin dari menjual kain tersebut, terus akan ada kemajuan maju tersebut. Nah, kalau udah maju mungkin nanti ada kepercayaan, kita di belakang layar dikasih kepercayaan manajer atau apa. Nah, kita bisa menggeluti usaha kita sendiri. Kalau kita udah menggeluti usaha kita sendiri, berarti kita udah fine, udah baik-baik aja gitu dengan diri kita, nggak menentang kodrat gitu. Jadi kalau menurut saya balik lagi ke diri sendiri, kita ambil positifnya, dan mau mungkin meren orang tua menjerumuskan kita. Di mana-mana orang tua pengen kita maju kan. Nah, ambil positifnya, enaknya itu kita nggak perlu modal lagi gitu kan. Kalau kita mau ke fotografi, modalnya itu kan gede kan. Harus ada apa. Tapi kalau kita udah meneruskan usaha orang tua, kita nggak perlu mulai dari nol. Dan kita bahkan dari hasil usaha tersebut, kita bisa mencabangkan usaha-usaha yang lain. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Gimana, Asyafira? Ada yang perlu ditanggapi? Sudah, terima kasih Telis. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman, dari dari beberapa jawaban tadi dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan Asyafira nih, gimana sih caranya, gimana sih tanggapan teman-teman gitu ya.
Jadi soal kita dipaksa buat berkarir sesuai dengan keinginan orang tua untuk meneruskan usahanya misalnya. Nah, kesimpulannya dari jawaban teman-teman semua, jadi kita harus memang mungkin kalau di awal-awal merasa terpaksa ya karena nggak suka teaning gitu. Tapi cobalah jalani dulu gitu, jalani siapa tahu dengan usaha yang telah dirintis orang tua, kita tinggal nerusin aja nih, bisa mengembangkan karir kita yang sesuai dengan passion kita gitu. Terus berikutnya kepada Pak Sugandi Miharja, dipersilahkan apabila ada kata-kata yang mungkin tambahan ataupun penjelasan atau klarifikasi dari apa yang telah kami paparkan kepada Bapak Sugandi Miharja, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspek sosial tadi sudah banyak dipertanyakan dan sudah ada jawaban-jawaban, tapi tentu masih banyak bentangan-bentangan teoretik lain menyangkut pilihan-pilihan karir ini. Di antaranya personality type, Andrew sudah memberikan pandangan tentang bagaimana gaya belajar dan gaya pola asuh daripada orang tua kepada anak misalnya. Jadi orang tua yang memberikan suatu kebebasan kepada anaknya sehingga anaknya mendapatkan kepuasan-kepuasan tentang pilihan-pilihan hidup itu, mereka cenderung menjadi pengusaha. Karena ada pilihan-pilihan itu dan pengusaha ini ada banyak risiko, begitu pilihan orang di waktu kecil pun ada risikonya. Yang kedua ada pilihan-pilihan di mana karir itu harus ada instruksi, harus ada diarahkan, kamu jadi ini saja nih, karena aspek ini terkait dengan personal type di mana orang tuanya dulu cenderung otoriter dalam satu pilihan. Kamu ini saja, kalau nggak begini kamu bisa pukul. Nah, kamu sudah melanggar saya, sudah sopan pada saya, kira-kira begitu. Maka cenderung orang-orang yang di dalam pola asuh seperti itu dia memilih menjadi pekerja, menunggu instruksi, menunggu arahan gitu ya. Tidak ada pada posisi kreatif mengejar peluang atau membentuk peluang gitu. Nah, ada yang tipe-tipe lain dan itu terkait lurus dengan bagaimana pola asuh dalam keluarga terhadap pilihan karir di kemudian hari bagi yang bersangkutan. Nah, demikian pun pada teori lain mengatakan bahwa pilihan-pilihan karir pun akan terpaut dengan seberapa tingkat kenyamanan dia dengan orang. Semakin tinggi ketika di waktu kecil dia diterima di dalam keluarga, maka dia di dalam karirnya akan memilih pekerjaan berhubungan dengan orang. Apakah itu pekerjaan sosial, apakah itu marketing, apakah itu keagamaan, pokoknya berkaitan dia di tengah-tengah orang itu karena dulu diterima dia oleh keluarganya. Pendapatnya didengar, lingkungannya memperhatikan dia dan menempatkan dia sebagai kesejajaran atau lebih tinggi daripada apa yang dipersepsikan orang di lingkungan itu. Nah, ketika pada waktu awal kecilnya dia tidak didengar, diacuhkan, tidak diperhatikan oleh keluarganya, cenderung orang itu akan memilih pekerjaan yang berkaitan dengan benda atau data. Pekerjaan yang berkaitan dengan benda seperti pertanian, peternakan, kelautan, permesinan, berkaitan dengan data yang mungkin statistik atau mungkin ilmu agama, ilmu hadis, ya kan, gitu, ilmu falak, matematika, sains fisika, kimia, biologi misalnya. Nah, itu dulu terpaut dengan aspek itu. Tapi tentu juga ada pandangan-pandangan lain yang mendasarkan kepada aspek kognisi. Jadi semakin tinggi nalar seseorang, maka dia cenderung akan mengkaitkan pilihan karirnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang rumit-rumit. Nah, pekerjaan yang rumit itu mungkin menyangkut banyak orang, mungkin menyangkut banyak dimensi, mungkin juga menyangkut aspek-aspek yang akibatnya gitu ya, tidak sederhana. Seperti misalnya orang membuat pabrik kah, 1.000 karyawan kah, menjual 1.000 ton misalnya setiap bulan kah,
Maka merekrut karyawan, menjual barang, menghimpun modal adalah bukan sesuatu yang mudah dan itu terpaut dengan tingkat kognisi seseorang. Gitu. Nah, demikian pun aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tadi kita sudah sebutkan teori sosial, learning sosial misalnya bagaimana keterpautan dia dengan lingkungan-lingkungan pekerjaan, lingkungan-lingkungan sosial yang ada pada dia, maka akan cenderung menjadi pilihan pada dia. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kah, pekerjaan berkaitan dengan alam, pekerjaan berkaitan dengan ilmu-ilmu abstrak atau ilmu-ilmu konkret, maka itu kemudian menjadi satu pilihan pendorong dalam karir seseorang. Poin kita di dalam memahami aspek-aspek pilihan karir ini adalah bahwa kita tidak dibenarkan untuk memaksa seseorang mengambil suatu karir tertentu atau mengambil keputusan karir tertentu tanpa tidak paham apa yang terjadi pada orang itu. Apa yang terjadi pada milieu orang itu, apa yang terjadi pada kognisi orang berafeksi, psikomotorik, latar belakang sosial, daya dukung lingkungan, termasuk daya dukungan daripada keluarga, maka itu tidak mudah, tidak ringan, tidak sederhana kemudian pada seseorang itu dalam rangka dia di masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Nah, maka daripada itu, posisi guru tidak dalam posisi mengarahkan, tidak dalam posisi mengajak, tidak dalam posisi menempatkan, gitu ya. Karena 3 aspek yang tadi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah karena begitu banyaknya bentangan-bentangan dalam diri orang dalam rangka dia mengambil keputusan. Ada orang yang kemudian bisa didudukan atas suatu pilihan pekerjaan, tapi ada banyak orang di mana rentang itu tidak sederhana dalam mengambil keputusan. Ada orang yang karirnya itu mantap karena sudah tahu jalan karir yang akan dia lalui. Ada juga orang yang itu dia merasa ringan karir apapun dia bisa capai karena berbagai dukungan di sekitar dia. Ada juga yang seluruhnya berat, apa yang dia lakukan itu karena bentangan kognisi yang terlalu padat, terlalu cerdas bagi orang itu sehingga keputusan-keputusan tadi tidak bisa dia lakukan. Karena rangkaian daripada putusan itu tidak bisa dia juga putuskan. Ada juga orang yang sederhana saja mengejar pekerjaan kecil, menjadi ibu rumah tangga. Sebut kecil saja karena rentangnya hanya ibu dan anak serta suaminya begitu ya. Tapi ada juga ibu rumah tangga yang sambil bekerja, ibu rumah tangga yang sambil berbisnis, yang sambil mengurus lembaga sosial, yang sambil mengurus tugas-tugas daripada orang tuanya. Nah itu kan menjadi tidak mudah ketika itu menjadi dibentangkan dalam pilihan-pilihan seseorang. Orang berkarir itu tentu didasarkan kepada pilihan eksistensi dirinya sendiri atau sesuatu kebutuhan yang bersifat material pada diri orang itu. Tentu ini juga menjadi bagian di dalam pilihan karir orang itu. Ada orang menjadi pahlawan tanpa gaji malah meninggal di medan perang. Ada orang yang bergerak harus dibayar, gitu ya, dan tidak boleh ada risiko dari bayarannya, pekerjaannya itu walaupun dibayar. Ada juga orang bersana kemarin bekerja tidak dibayar, gitu ya, dan dia menikmati proses pekerjaan itu semata-mata untuk kepuasan dirinya. Ada juga orang yang kesana kemarin tidak dibayar semata-mata untuk menolong orang lain. Nah, maka ini semua terpaut dengan keragaman hal-hal yang menyangkut diri orang itu, dan ini adalah satu keunikan masing-masing personality dalam orang itu. Termasuk kita menimpa pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak mungkin di antara teman kita ini yang dulunya sekolahnya pandai, tapi sampai hari ini di mana kita ini mungkin studi di perguruan tinggi, mereka tidak bisa mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Kalau kita tunggu 10 tahun yang akan datang, maka kita pun akan melihat satu fakta-fakta menarik dari karir seseorang itu, bahwa yang kita pandang dia orang kaya, ternyata pada usia 30-40 tahun kemudian, orang itu tidak lagi dipersepsi seperti yang kita pahami sebelumnya. Demikian pun orang-orang yang kita pandang dia mempunyai intelijensi tinggi, tapi ternyata tidak bisa masuk kepada keputusan-keputusan karir, padahal usianya sudah senja, gitu ya. Ada juga orang yang tidak sekolah, orang itu hanya melakukan pekerjaan yang dia bisa lakukan, tapi beres kognisinya dia susun, beres juga pilihan pekerjaan yang harus dia lalui, dia mendapat kebahagiaan dalam lingkungan dunianya yang dia pilih dan dia tentukan,
dan dia berada di dunia kebahagiaan itu. Maka ini bagi kita menjadi pikiran-pikiran ini menjadi menyeluruh, menjadi multidimensional, dan menjadi tidak mudah aspek-aspeknya, tapi kemudian orang harus mengambil putusan-putusan tadi atas dasar berbagai aspek itu. Nah, aspek-aspek secara teoretik sudah kita sampaikan, sudah kita dengar tadi dari teman-teman kita, tapi kemudian bagaimana itu menerapkannya dalam konteks praktis, menerapkannya dalam konteks memahami diri kita sendiri, memahami orang-orang di sekitar kita, memahami saudara-saudara terdekat kita atau saudara jauh kita, bagaimana mereka membangun karir, kemudian kita ambil bagian di dalam proses keragaman itu yang menjadi keunikan daripada diri kita sendiri, menjadi satu track yang akan kita lalui. Tidak baik bagi orang beragama untuk hanya mengurus duniawi saja, tapi juga harus ada bagaimana aspek-aspek ukhrawi juga terpaut dengan duniawi itu, sehingga waktu menjadi terbagi secara berkeadilan antara kepentingan agama dengan kepentingan duniawi. Dan ini adalah poin yang bisa kita tangkap di apa yang disampaikan tadi, bahwa pilihan karir itu tidak semata-mata bekerja, pilihan karir itu tidak semata-mata berbisnis. Orang mungkin diam saja itu sudah berkarir sepanjang karena struktur kognitifnya sudah menyusunkan itu dengan baik pada orang itu. Mungkin juga ada orang yang bekerja sana kemarin, tapi dia merasa tidak berkarir karena pekerjaan tidak sesuai dengan aspek yang melekat pada dirinya. Mungkin juga ada banyak orang yang berada dari satu kantor-kantor lain, terpandang secara orang yang tinggi derajatnya di mata orang lain, tapi bagi dia saya tidak berkarir, bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan yang selintas, pekerjaan saya pekerjaan yang jauh dari kebahagiaan, padahal orang-orang memandang dia orang berhasil. Maka ini sekali lagi bahwa aspek-aspek ini tidak tunggal, aspek ini menjadi banyak banyak koneksitas, dan seluruhnya akan kembali kepada diri orang itu, dan diri orang yang dimaksud adalah mungkin kognisinya, mungkin afeksinya, mungkin psikomotoriknya, mungkin agamanya, dan mungkin personalitinya, mungkin apa-apa pautan-tautan yang itu menjadi banyak aspek. Baik, terima kasih kepada PJ kita ini, kepada Kosma kita, dan kepada grup kita yang tadi sudah presentasi. Ini satu kesempatan kita untuk mengerti lebih banyak lagi tentang karir, dan insya Allah kita ketemu di minggu yang akan datang. Dan pada minggu ke-8 kita akan ujian tengah semester, dan seluruh soal-soal dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 7, dan ujiannya kita akan melakukan soal-soal multiple choice. Maka daripada itu, penguasaan kita kepada teks, kepada konsep-konsep, tidak harus kita kuasai, karena itu akan menjadi bintang-bintang yang akan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugandi Miharja selaku dosen pengampu yang telah memberikan selayang pandangnya. Kemudian ke acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara diskusi kita kali ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada PJ.